Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Lingkungan Bisnis, akan mempresentasikan lingkungan sumber daya resource kompleks, pelanggan dan pesaing kategori mie instan, yaitu Indomie. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Gio Maura Egita Pagayo dengan NIM 51112112001. Yang kedua ada Sela Prasiska, saya sendiri dengan NIM 51112112003. Yang ketiga ada Seli Pramesti dengan NIM 51112112004. Yang selanjutnya ada Debbie Claudia Putri dengan NIM 51112112005. Lingkungan sumber daya manusia, teknologi, dan alam. Yang pertama, lingkungan sumber daya manusia. Dalam perusahaan memegang peranan penting yaitu sebagai tolak ukur tingkat produktivitas kerja karyawan, serta sebagai penyelenggara kegiatan dan jalannya proses produksi. Untuk meningkatkan produktivitas karyawan, serta mempertahankan SDM, banyak faktor yang harus diperhatikan seperti kompensasi, pelatihan, dan lingkungan kerja. Yang kedua, lingkungan sumber daya teknologi. Teknologi proses pembuatan Indomie menggunakan mesin-mesin canggih berteknologi tinggi, mulai dari proses mixing bahan baku, pressing adonan, slitting, shrinking, cutting, enfolder, frying, cooling, dan setelah itu packing. Dan dilengkapi laboratorium yang memperkerjakan staf-staf ahli berpengalaman serta selalu memperhatikan baku mutu limbah hasil produksinya. Yang ketiga, lingkungan sumber daya alam. PT Indofood CBP berupaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup dengan mengoptimalkan penggunaan fasilitas pengolahan limbah untuk memastikan agar limbah yang dihasilkan memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan, serta melakukan penanaman 11.100 pohon untuk pelestarian lingkungan. Terima kasih. Materi selanjutnya. Lingkungan sumber daya pelanggan pada produk kategori mie instan yaitu Indomie. Indomie ingin terus memberikan mie yang berkualitas kepada konsumennya, dengan terus melakukan inovasi untuk menghasilkan cita rasa mie yang sesuai dengan selera konsumen. Indomie dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau per bungkusnya, sehingga penikmat Indomie terdiri dari berbagai kalangan, dari kalangan kelas menengah ke bawah hingga kalangan kelas menengah ke atas. Target tersebut dipertimbangkan karena produk Indomie merupakan produk yang healthy conscious, sehingga dinilai telah mengutamakan aspek kesehatan dalam mengkonsumsi suatu produk. Dan saat ini, seiring dengan perkembangannya Indomie, juga telah merambah ke pasar luar negeri. Selanjutnya, lingkungan sumber daya pesaing pada produk kategori mie instan, yaitu Indomie. Mie merupakan pilihan makanan pokok kedua setelah nasi di Indonesia. Mie instan semakin diminati, khususnya oleh masyarakat Indonesia. Pasar mie instan memang menggiurkan. Ketergantungan masyarakat terhadap mie instan ini cukup besar. Tidak heran jika dari waktu ke waktu banyak perusahaan baru melirik pasar mie instan. Perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang sama sejenisnya, khususnya mie instan, masih dikuasai oleh dua perusahaan, yaitu PT Indofood Sukses Makmur, Tbk, merek Indomie, PT Sayap Mas Utama, Wings Group, merek mie sedap. Hal ini dapat dilihat dari persaingan antara kedua PT tersebut. Market leader mie instan di Indonesia adalah Indomie. Indomie adalah merek produk mie instan yang sangat populer di Indonesia, menjadi top brand unggul dan mie sedap menduduki posisi kedua setelah Indomie. Persaingan yang semakin ketat mengharuskan perusahaan tetap menjaga keberlangsungannya dengan cara mempertahankan pelanggannya. Selanjutnya, profil singkat Indomie. Indomie pertama kali dibuat oleh PT Semarang Food Manufacturing pada tahun 1972 dengan rasa kari ayam dan rasa kari udang. Pada tahun 1984, perusahaan tersebut dibeli oleh PT Sarimie Asli Jaya yang memproduksi Sarimie.
Pada tahun 1990, PT Panganjaya Intikusuma didirikan yang kemudian menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada tahun 1994 mengambil alih sebuah perusahaan tersebut. Lebih dari 20 tahun, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memperkenalkan Indomie produk mie instan ke pasar internasional. Kini pasar Indomie lebih luas hingga luar negeri. Selanjutnya, pengaruh lingkungan sumber daya. Pengaruh lingkungan sumber daya, manusia, teknologi, dan alam terhadap produk Indomie seperti contoh, setiap karyawan memiliki kapasitas untuk berprestasi dan memberikan kontribusi. Oleh karena itu, SDM berpengaruh dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta mempertahankan pangsa pasar dan keuntungan yang kompetitif. Adapun pengaruh sumber daya teknologi, sebelum adanya teknologi canggih, perusahaan membutuhkan waktu yang lama untuk memproduksi suatu produk. Dengan kemajuan teknologi, proses produksi bisa lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak produk dengan mesin modern yang canggih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Maulana Radita Pagayo dengan NIM 5111211201. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh lingkungan pelanggan terhadap produk. Lingkungan pelanggan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap suatu produk. Kita bisa mengetahui perilaku pelanggan dari lingkungan pelanggan, seperti barang apa saja yang biasa dibeli oleh pelanggan, kapan mereka membelinya, dan di mana mereka membelinya. Dengan data tersebut, PT Indofood dapat membuat keputusan dalam hal membuat produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan dan mengetahui lebih dalam perihal di mana sebaiknya mereka memasarkan produknya. Baik, selanjutnya ada pengaruh lingkungan terhadap produk. Pengaruh lingkungan pesaing terhadap produk. Indomie menghadapi kompetisi yang cukup sengit atau tinggi dengan mie sedap. Strategi yang dipakai oleh PT Indofood adalah diferensiasi produk, dibuktikan dengan memproduksi mie instan dalam bentuk cup. Produk Indomie memiliki nilai gizi paling tinggi dari semua brand mie yang lainnya. Indomie mengandung mineral di dalamnya seperti zat besi dan vitamin. Tujuan strategi bersaing yaitu untuk menjadi perusahaan yang bersifat total food solution melalui berbagai peningkatan strategi. Dengan persaingan yang dihadapi, PT Indofood dapat mengetahui posisi persaingannya sehingga mampu mengoptimalkan operasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan sekaligus penutupan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.